Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 312, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Gibson Merlinan sangat kesal, dia berani menggelengkan kepalanya pada dirinya untuk apapun. Dia adalah Gibson Merlinan dari keluarga Merlinan. Bagaimana orang sampah biasa dengan pakaian biasa ini bisa menggelengkan kepala dan menghakimi? Aiden Enzo juga sedikit terkejut, menoleh, dan menatap Gibson Merlinan dengan mata membara. Sedikit sombong, sepertinya gaya keluarga ini agak buruk. Tidak heran Rainer Merlinan diintimidasi dan diejek. Gibson Merlinan, jangan kasar pada tuan muda Enzo. Rainer mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya penuh amarah, dan berteriak keras kepada saudara keduanya untuk pertama kalinya. Namun, dia masih sedikit takut. Gibson juga terkejut dengan sikap Rainer terhadapnya. Dia, adik ketiga yang selalu tidak berguna, hari ini sangat pemarah dan berani membentaknya. Gibson Merlinan bangun dan menamparkan Rainer lagi, menunjuk ke hidung Rainer dan memarahi, "Rainer, apa kamu berani berbicara keras kepadaku? Kamu adalah sampah yang lahir dari seorang ibu kecil, dan kamu telah bertemu dengan beberapa teman. Apakah kamu tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal? Ingin membela temanmu, kamu tidak menjaga dirimu sendiri." Gibson Merlinan memarahi keras, dan itu melukai harga diri orang. Rainer Merlinan pasti terbiasa diintimidasi, jadi dia bergumam, "Maaf kakak kedua, tapi mereka adalah teman yang baru saja kutemui." Rainer khawatir Gibson tidak akan menguntungkan Aiden Enzo dan yang lainnya, tetapi dia mengabaikan satu hal. Volker Yoris dan Johan Jaurin di sini bukanlah orang kecil. "Sial, apa yang kamu katakan? Apakah pita suaramu jatuh ke pelukan ibumu? Keras untukku." Gibson bangun dan menendang pinggang Rainer lagi. Dia terhuyung beberapa kali dan jatuh ke tanah. Menahan rasa sakit, Rainer bangkit dari tanah dan berkata kepada Gibson dengan cemberut, "Maaf, mereka adalah temanku." Gibson bangun dan menamparkan lagi, dan berkata dengan marah, "Persetan dengan temanmu. Apakah giliranmu untuk menggangguku? Apa maksudmu? Kamu adalah anjing liar yang dibesarkan oleh keluarga Merlinan, dan begitu juga ibumu, wanita yang dibawa pulang ayahku secara tidak sengaja, benar-benar menganggap dirinya bagian dari keluarga Merlinan." Gibson mengutuk semakin keras. Rainer mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya tertanam di dagingnya. Dia menggertakkan giginya dan meminta maaf berulang kali. Dan Gibson, menghina dan menamparkan Rainer berulang kali. Akhirnya, Rainer mau tidak mau meledak. Matanya merah, dan dia berteriak dengan marah, "Persetan denganmu Gibson. Tidak apa-apa mempermalukanku, jangan menghina ibuku." Segera setelah itu, Rainer Merlinan meremas tinjunya lalu meninju Gibson Merlinan. Gibson tampaknya telah dipersiapkan sejak lama, dengan senyum ganas dari sudut matanya, dia akan memukul jantung Rainer dengan pukulan backhand. Pukulan ini sangat mendominasi, dia hanya ingin membunuh Rainer dengan satu pukulan. Johan Jaurin melihatnya, Volker Yoris melihatnya, dan Aiden Enzo secara alami juga melihatnya. Gibson yang kejam, ledakan, sesosok terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Namun, Rainer yang berdiri. Dia melihat tinjunya dengan tak percaya. Dia pikir itu adalah dia, tetapi dia melihat Aiden Enzo berdiri. Beberapa langkah di depannya, dengan tangan di saku celananya, menatap acuh tak acuh pada Gibson yang terbaring di atas tanah. "Tuan muda Enzo," Rainer berseru kaget. Aiden Enzo mengangkat tangannya, menepuk pundaknya, dan berkata, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ada beberapa toleransi, tetapi ada juga yang tidak tertahankan." Kemudian, dia langsung pergi ke Gibson di sana, yang sudah dibantu oleh gadis kecil yang seksi itu. Dia menatap Aiden Enzo dengan kejam dan marah, dan berteriak, "Siapa kamu? Kamu berani ikut campur dalam urusan keluarga saya, tidakkah kamu ingin hidup?" Sial, Gibson terbakar. Sejak dia tumbuh dewasa, dia belum pernah dipukuli oleh siapapun orang sialan ini, dan Rainer yang tidak berguna itu, aku harus mengikat mereka semua, mematahkan anggota tubuh mereka, dan membuat mereka tidak berguna. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Aiden Enzo, dan saya adalah teman Rainer.
Aiden Enzo mengangkat bahunya dengan ringan, dengan tatapan acuh tak acuh di matanya. Aiden Enzo, aku belum pernah mendengarnya. Kamu, cepatlah bersujud kepadaku dan minta maaf. Jika tidak, keluarga Merlinanku tidak akan membiarkanmu pergi. Gibson Merlinan tampak marah, dan tidak membawa Aiden Enzo serius. Teman Rainer, itu pasti sampah juga. Bagaimana sampah seperti Rainer bisa berteman? Haha, dua lelaki tua, dan seorang anak nakal yang tidak tahu harus berbuat apa. Sungguh pasangan yang sempurna. Gibson bukan dari lingkaran seni bela diri, dia hanya generasi kedua kaya yang sombong yang tidak tahu apa-apa tentang lingkaran seni bela diri. Secara alami, dia juga tidak mengenal Johan Jaorin dan Volker Joris. Dia datang ke sini hari ini karena dia berjanji pada pasangan wanitanya untuk bertindak. Tidak, saya tidak berpura-pura, dan saya dipukuli. Gibson Merlinan yang kesal ini. Aiden Enzo memandang Gibson dengan seringai di wajahnya, dan berkata, keluarga Merlinan. Kamu layak menyebut dirimu keluarga Merlinan. Jika Narlen Merlinan tahu bahwa ada anak laki-laki sepertimu, dia mungkin akan mati karena marah. Diam, kamu sampah. Keluarga Merlinanku adalah keluarga seni bela diri, dan aku memiliki banyak kekuatan. Apa kamu? Gibson kesal. Dia selalu dianggap sebagai anak pemberontak oleh ayahnya, dan ada dendam di antara mereka berdua. Sekarang, diejek oleh sampah seperti Aiden Enzo, dia tentu saja sangat kesal. Apakah kamu bertanya padaku? Aiden Enzo tersenyum ringan, lalu menatap Gibson Merlinan dengan dingin dan berkata, aku khawatir aku akan menakutimu sampai mati. Itu adalah orang-orang tua di dunia seni bela diri, anggota keluarga, mereka akan menghormati. Dan Presiden Asosiasi Seni Bela Diri, Johan Jaorin, akan memanggil tuan muda ketika dia melihatku. Anjing macam apa kamu? Bisa membuatku takut sampai mati. Gibson Merlinan sangat marah, terlepas dari itu, dan mencoba yang terbaik untuk memberikan dirinya uang. Bagaimanapun, orang-orang tua itu tidak ada di sini. Mungkinkah keduanya selain Rainer Merlinan itu juga anggota Asosiasi Seni Bela Diri Nasional? Gibson Merlinan, jangan kasar pada tuan muda Enzo, dan tuan Johan Jaorin ada di sini. Rainer sedang terburu-buru. Sampai sekarang, dia sudah menebak secara kasar identitas Aiden Enzo. Bagaimana bisa seseorang yang bahkan Tuan Johan Jaorin menghormatinya menjadi orang biasa? Terlebih lagi, Tuan Johan Jaorin masih di sini. Gibson Merlinan benar-benar berani mengucapkan kata-kata liar. Apa Johan Jaorin? Rainer, kamu juga ingin bergabung dengan sampah ini untuk menakutiku. Mengapa? Kamu tidak ingin mengatakan bahwa lelaki tua di sebelahmu adalah Johan Jaorin. Gibson Merlinan mencibir, lalu berbalik menghadap pria di belakang Rainer Merlinan, berkata, hei, Pak Tua, jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah, keluarlah. Saya melihat Tuan Johan Jaorin di pintu barusan, dan dia secara pribadi menyambut saya masuk. Petik 2. Gibson Merlinan sudah meledakkan kulitnya, jadi tentu saja dia tidak peduli untuk meniup yang lain. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Johan Jaorin, yang berkulit suram dan jelek, menjadi sangat dingin. Rebecca Jaorin, yang berada di samping, terus menahan tawanya, dan merasa geli melihat wajah marah kakeknya membiru. Ternyata keluarga Merlinan masih memiliki pria yang begitu bodoh. Aiden Enzo juga menggelengkan kepalanya, melirik Johan Jaorin, dan mengangkat bahu tak berdaya. Rainer sangat malu sampai dia sekarat, berharap dia bisa menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. Gibson Merlinan, kamu terlalu memalukan untuk keluarga Merlinan. Secara kebetulan, beberapa patriark dan anak-anak dari keluarga seni bela diri di sana datang, mengepalkan tangan mereka dan berkata dengan hormat kepada Johan Jaorin dan yang lainnya, saya telah bertemu Tuan Jaorin, saya telah melihat Tuan Joris. Pukul. Gibson Merlinan tercengang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Jaorin. Tuan Jaorin, apakah Anda dalam keadaan sehat? Tuan Jaorin, di luar berangin, ayo cepat masuk. Sekelompok orang terus memuji Johan Jaorin, banyak di antaranya adalah kepala keluarga seni bela diri. Dia dan anak-anaknya berdiri di samping Johan Jaorin dengan wajah hormat, menunggu Johan Jaorin memasuki aula dalam terlebih dahulu. Hei, Gibson, kamu juga di sini. Di antara mereka, beberapa anak dari keluarga seni bela diri mengenali Gibson Merlinan dan menyapanya sambil tersenyum. Kakak Gibson, mengapa kulitmu begitu buruk? Ada apa? Seseorang memandang Gibson dan menemukan bahwa kulitnya langsung menjadi busuk, sangat jelek. Gibson Merlinan sekarang ingin mati. Dia menatap kosong pada lelaki tua di depannya,
Tanpa diduga, itu benar-benar Johan Jaorin dari keluarga Jaorin. Presiden Asosiasi Seni Bela Diri, Direktur Asosiasi Seni Bela Diri Dunia, dan satu dari 7 master yang tersisa di dunia seni bela diri domestik. Gibson Merlinan berbunyi bip di dalam hatinya, kenapa mulutnya murahan sekali. Inilah akhirnya, ini sudah berakhir. Sialan Rainer, dia pasti menipu dirinya. Pada saat ini, Volker Joris juga tersenyum tak berdaya, dan berkata, Tuan Jaorin, tampaknya reputasi Anda biasa-biasa saja, dan masih ada orang yang tidak mengenal Anda. Tetapi putra ini memiliki hati yang besar dan berani menyombongkan diri. Petik 2. Johan Jaorin mendengus dingin, dan berteriak langsung ke Gibson Merlinan, kamu baru saja mengatakan bahwa aku, Johan Jaorin, akan memanggilmu Tuan Muda Kedua Merlian ketika aku melihatmu. Plop, Gibson langsung ketakutan oleh aura Johan Jaorin dan berlutut di tanah, meminta maaf tanpa henti. Tidak, aku baru saja berbicara omong kosong. Johan Jaorin tampak dingin, dan terus bertanya, Anda berkata, Anda baru saja melihat saya di pintu, dan saya bertemu langsung dengan Anda. Tidak, saya berbicara omong kosong, Tuan Jaorin, saya salah benar-benar salah, aku seharusnya tidak menyombongkan diri, aku terkutuk. Gibson bersujud untuk meminta maaf, dan menamparkan mulutnya. Semua orang tercengang, melihat pemandangan di depan mereka, tidak tahu kenapa. Rebecca sangat pintar, dan sekarang dia menceritakan apa yang baru saja dibanggakan Gibson Merlinan. Tiba-tiba, semua orang menghina. Sial, Gibson Merlinan terlalu baik untuknya, keluarga Merlinan juga menyedihkan. Narlen Merlinan baru saja dihapuskan, dan putranya tidak berguna. Seni nasional itu sulit. Menghadapi penghinaan dan kritik dari orang banyak, wajah Gibson Merlinan terbakar karena malu. Sekarang, dia adalah tudingan ribuan orang. Aiden Enzo hanya melihatnya dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Johan Jaorin mendengus dingin 2 kali dan berteriak, Gibson, sebagai tuan muda kedua dari keluarga Merlinan, kamu tidak memenangkan kehormatan untuk keluarga Merlinan, tetapi kamu begitu mendominasi sehingga kamu bahkan menggertak saudaramu sendiri. Di hari lain, aku pasti akan datang ke pintu dan menggantikan ayahmu memberimu pelajaran yang bagus. Gibson Merlinan buru-buru bersujud, dan bersenandung, ya, apa yang diajarkan Tuan Jaorin itu benar. Selesai, Johan Jaorin menoleh untuk melihat Aiden Enzo, dan menyapanya dengan hormat, Tuan Muda Enzo, silakan masuk. Aiden Enzo melirik Gibson Merlinan yang berlutut di tanah dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan berjalan ke aula dalam. Tak lama kemudian masa membubarkan diri. Rainer berdiri di luar, berjalan ke Gibson Merlinan menghindari langkahnya, mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dan berkata, kakak kedua, kembalilah. Keluar, teriak Gibson dengan marah, dan mendorong Rainer pergi, matanya merah, dan dia menatap Rainer dengan dingin, Rainer, aku tidak akan pernah melupakan rasa malu ini. Aku, Gibson Merlinan, berselisih denganmu, mari kita tunggu dan lihat. Setelah selesai berbicara, Gibson Merlinan menjabat tangannya dan meninggalkan Balai Persatuan Longmen dengan teman wanitanya. Rainer Merlinan berdiri di pintu aula dalam, melihat ke belakang Gibson Merlinan yang kesal, meremas tinjunya, lalu perlahan melepaskannya. Ingin membalas dendam. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Rainer menoleh dan melihat Aiden Enzo, yang masuk lebih awal, berdiri di belakangnya, bersandar ke dinding, merokok. Tuan Muda Enzo. Rainer Merlinan dengan cepat berbalik dan memanggil dengan hormat. Aiden Enzo melambaikan tangannya dan berkata, jangan panggil aku Tuan Muda Enzo, panggil saja aku Aiden Enzo. Rainer Merlinan tertegun sejenak, dia tidak menyangka Aiden Enzo begitu mudah didekati, tapi dia masih tersenyum dan berkata, sebaiknya aku memanggilmu Brother Enzo. Aiden Enzo melirik Rainer Merlinan, tidak peduli dengan nama ini, dan berkata, apapun yang kamu inginkan. Kemudian, Rainer Merlinan menjawab pertanyaan Aiden Enzo sebelumnya, dan berkata, saya ingin membalas dendam, tetapi saya ingin saudara laki-laki kedua saya menemukan jalan pulang. Aiden Enzo sambil mengerutkan kening, menatap Rainer Merlinan, dia bertanya, mengapa? Bukankah saudara laki-laki kedua Anda cukup buruk bagi Anda? Dia tidak hanya menghinamu, tapi juga ibumu. Rainer Merlinan menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi dia adalah saudaraku. Kakak kedua berasal dari keluarga Merlinan, dan air di keluarga Merlinan sangat dalam, mungkin kamu mengerti, Brother Enzo, tetapi ini memang yang saya pikirkan di dalam hati saya. Aiden Enzo terdiam, merokok di tangannya, mengangguk,
dan berkata, "Saya tidak mengganggu urusan pribadi Anda, tetapi setelah setengah sebulan, kamu sebaiknya siap, dan terserah kamu apakah kamu bisa dilahirkan kembali." Rainer terkejut ketika mendengar ini, dan dengan cepat berlutut ke arah Aiden Enzo, dan bersujud dengan berat, "Terima kasih, Brother Enzo, saya pasti akan bekerja keras." Aiden Enzo melambaikan tangannya dan berkata, "Ini bukan masalah bekerja keras atau tidak, kamu akan tahu kapan saatnya tiba." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo berbalik, berjalan ke aula dalam, dan berkata kembali, "Kembalilah dan pulih dengan baik, sampai jumpa setengah bulan lagi." Rainer Merlinan menjawab, berdiri dari tanah, dan menatap punggung Aiden Enzo yang tampan. Ini adalah idola seumur hidupnya, dan satu-satunya orang yang dia kenal. "Tuan muda ketiga, saatnya kita kembali." Di belakangnya, kepala pelayan tua menunggu dengan tenang dengan pakaiannya. Rainer Merlinan mengangguk, berbalik, mengikuti pengurus rumah tua itu dan meninggalkan aula persekutuan Longmen. Garis, pandang kembali ke aula dalam aula persekutuan Longmen lagi. Aiden Enzo sedang duduk di kursi tamu. Johan Jaorin dan Volker Joris, serta kepala beberapa keluarga seni bela diri, Federasi Bela Diri Nasional, dan Asosiasi Bela Diri Dunia sedang duduk di kursi tamu, yang merupakan ruangan mewah terpisah di dalam ruangan. Tentu saja, aula dalam ini terbuka ke segala arah. Kursi tamu adalah area paling sentral, dipisahkan oleh dinding kayu berongga yang diukir dengan naga dan burung phoenix. Di empat sudut aula dalam, terdapat dua meja besar yang sudah penuh dengan orang. Orang-orang besar semuanya adalah perwakilan dari keluarga seni bela diri dan asosiasi, dan mereka semua sedang mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Pernahkah kamu mendengar bahwa barusan, di pintu masuk aula, seseorang memiliki konflik dengan keluarga Yamashita, dan hampir berkelahi? Kudengar Osaze Yamashita yang menantang Volker Joris, dan pada akhirnya, Uesugi Yamashita dan Tuan Johan Jaorin maju ke depan. Ini sangat eksplosif. Apa yang terjadi? Sekelompok orang terus bertanya tanpa henti, dan mereka semua adalah orang-orang yang belum pernah melihat kejadian itu sebelumnya. Beberapa patriark dari keluarga seni bela diri dan anggota asosiasi yang duduk tegak, para dewa tua mendengarkan, dan mereka tampaknya tidak peduli. "Hehe, jangan kaget kalau aku mengatakannya. Dikatakan bahwa itu adalah seorang anak bernama Aiden Enzo, yang sangat gila. Dia bahkan bertaruh dengan keluarga Yamashita untuk mengadakan arena dunia di Shanghai untuk menantang seni bela diri dari seluruh dunia. Saya tahu, Tuan Johan Jaorin benar-benar setuju, dan waktunya tampaknya akan disepakati seminggu kemudian." Aiden Enzo, siapa pria ini? Putra dari keluarga mana? Banyak orang tertegun. Mereka sama sekali tidak mengenal Aiden Enzo. Saya belum pernah mendengarnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Kamu bahkan tidak mengenal Aiden Enzo. Sungguh, ini foto-foto yang baru saja saya ambil. Saya tidak terlalu mengenal mereka. Mari kita lihat saja. Seseorang mengeluarkan ponselnya, menggali foto-foto itu, dan mengambilnya dari sudut jauh. Benar saja, itu adalah perspektif pria straight, dan bidikannya disebut blur. "Fotomu terlalu abstrak, siapa yang tadi ada di sana? Katakan padaku, apa yang terjadi?" Banyak orang sangat cemas saat ini, dan mereka tidak tahu bahwa hal sebesar itu terjadi. Saat semua orang berdiskusi tentang Aiden Enzo sedang duduk di meja tamu tertentu, dan Rebecca sedang duduk di sampingnya, diam-diam mengamatinya. Orang ini benar-benar sombong barusan. Seperti itulah seharusnya penampilan anak laki-laki yang disukainya. Hingga saat ini, jantung Rebecca Jaorin masih berdebar kencang. Aiden Enzo melirik ke waktu, berpikir untuk kembali menemani Vivian Low dan Ceril secepat mungkin. Rebecca Jaorin berkata dengan suara rendah, dengan ekspresi kekaguman di wajahnya, "Kakak Aiden Enzo, kamu baru saja mendominasi dan keren. Kamu tidak menganggap keluarga Yamashita. Hebat." Rebecca Jaorin sangat bersemangat, berusaha menarik perhatian Aiden Enzo. Namun, Aiden Enzo hanya melihat ke samping sedikit, lalu tersenyum tipis, dan berkata, "Tidak apa-apa." Alis pohon willow Rebecca Jaorin berkerumun, terlihat sedikit tidak senang. Aiden Enzo ini benar-benar bodoh, dia sangat tidak peduli dengan orang lain yang mengambil inisiatif. Rebecca Jaorin tertekan, dan menendang Aiden Enzo dengan jari kakinya dari waktu ke waktu untuk melampiaskan emosi batinnya. Aiden Enzo juga hanya tersenyum ringan, putri bungsu memiliki hati, jadi dia tidak boleh bertengkar dengannya. Tepat pada saat ini, beberapa orang lagi datang ke aula dalam, sekelompok pria dan wanita muda, mengobrol dan tertawa,
terus melihat kotak tamu di tengah, terlihat sangat iri, lalu berjalan menuju meja Aiden Enzo dan duduk. Aiden Enzo melihatnya, mengerutkan kening. Masih kenalan lama. Untuk menghindari masalah, Aiden Enzo bangkit dan hendak keluar untuk mencari udara segar. Tetapi, suara tidak ramah terdengar langsung di atas meja. "Hei, bukankah ini Aiden Enzo yang lemah? Mengapa dia ada di sini?" Zabran Delon mengobrol dan tertawa dengan beberapa temannya. Keluarga Zabran Delon menjalankan perusahaan keamanan, dan ayahnya, Felix Delon, juga anggota asosiasi seni bela diri, dan kungfu sandanya adalah yang terbaik. Oleh karena itu, ia juga berhak untuk berpartisipasi. Begitu Zabran Delon selesai berbicara, Amara Ferry mengerutkan kening, menatap Aiden Enzo dengan jijik, dan berkata dengan sinis, "Sial. Sungguh sial bertemu dengan sampah ini di mana-mana." Amara Ferry juga tidak percaya, dia bisa bertemu idiot ini di sini. Aiden Enzo menoleh dan menatap mereka dengan dingin, dia tidak berniat untuk melanjutkan keterikatan, dan langsung bangkit untuk pergi. Di sini, Zabran Delon tidak ingin melepaskan kesempatan ini, dia bangkit, melangkah maju, menghentikan Aiden Enzo, dan mencibir, pergi dengan tergesa-gesa, "Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah, takut pada kami? Apakah kamu mengeksposnya?" Zabran Delon telah mencari Aiden Enzo selama beberapa hari terakhir, tetapi dia bahkan tidak menemukan siapapun. Tanpa diduga, saya bertemu mereka di sini, sungguh beruntung. Aiden Enzo tampak acuh tak acuh, dan berkata, "Minggir. Brengsek, kamu masih berpura-pura padaku. Apa hakmu untuk membiarkanku menyingkir?" Zabran Delon kesal, Aiden Enzo ini terlalu percaya. Pada kesempatan seperti itu, beraninya Anda membiarkan diri Anda menyingkir. Amara Ferry juga berdiri pada saat ini, berjalan dengan pinggul terpelintir, mengangkat alisnya dan berkata dengan mengejek kepada Aiden Enzo, "Aiden Enzo, kamu sangat menjijikkan sehingga kamu datang ke sini dengan menggertak. Kamu tahu di mana itu? Apakah kamu tahu siapa semua orang di sini hari ini? Memberitahunya akan membuatmu takut mati. Sampah macam apa, dia akan menerobos masuk kapan saja. Cukup menjijikkan." Teman-teman Zabran Delon lainnya juga dengan sinis berkata, "Tuan Muda Delon, apakah ini orang idiot yang Anda sebutkan terakhir kali yang menyebarkan desas-desus dan menipu di komunitas Baihua? Sialan, pemuda itu cukup baik, idiot pada pandangan pertama. Kamu terlihat sangat bodoh, ayo keluar." Menghadapi ejekan dan ejekan beberapa orang, wajah Aiden Enzo menjadi semakin dingin. Dia menatap Zabran Delon, dan berkata dengan suara yang dalam, "Minggir. Tidak, jika kamu ingin pergi, berada di bawah selangkangan saya." Zabran Delon langsung menyilangkan kakinya dan menunjuk ke bawah, menunjukkan sikap provokatif lihat Aiden Enzo. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Rebecca Jaorin tidak tahan lagi menonton pertemuan ini, jadi dia berdiri dan berteriak pada Zabran Delon dan yang lainnya. Zabran Delon menoleh dan melihat bahwa gadis ini, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, terlihat sangat aura. "Apakah itu ada hubungannya denganmu? Kenapa? Kamu tahu idiot ini?" Amara Ferry menyilangkan tangannya dan menatap Rebecca Jaorin dengan tidak puas. Dia bukan orang bodoh, jadi dia secara alami dapat mengatakan bahwa Zabran Delon tertarik pada gadis ini. Rebecca Jaorin berjalan mendekat, berdiri di depan Aiden Enzo, dan memperingatkan Zabran Delon dan yang lainnya, "Saya tidak peduli siapa Anda, dan saya tidak peduli untuk mengetahui siapa Anda. Minta maaf kepada saudara Aiden Enzo. Orang bodoh." Zabran Delon tersenyum, dengan rasa dingin yang ganas di sudut mulutnya. Dia telah lama menunggu kesempatan ini, hanya untuk mempermalukan Aiden Enzo di depan umum, bagaimana dia bisa melewatkannya dengan mudah. "Haha, aku tertawa sampai mati, dan, saudara Aiden Enzo, kamu hanya orang yang tidak berharga." Amara Ferry tersenyum liar, matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Beberapa orang lain juga menggelengkan kepala dan mencibir. Bahkan orang-orang yang duduk di meja ini acuh tak acuh saat melihat pemandangan ini. Banyak dari mereka mengenal Zabran Delon, dan tahu bahwa dia adalah putra Felix Delon, dan dia terbiasa sombong sejak kecil. Meskipun mereka mengira nama Aiden Enzo sudah tidak asing lagi, mereka tidak akan menyamakannya dengan Aiden Enzo yang baru saja dibicarakan semua orang. Orang seperti itu seharusnya duduk di ruangan tamu di tengah, bukan dengan tamu lain seperti mereka. Rebecca Jaorin memelototi Amara Ferry dengan ganas, langsung ke atas dan menamparkan wajahnya dengan marah, lalu menunjuk ke hidungnya dan memarahi, "Mengapa mulutmu begitu bau, berani menyebut saudara Aiden Enzo pengecut? Aku akan menamparmu sampai mati." Amara Ferry tercengang,
Dia tidak bereaksi sama sekali, dia benar-benar dipukuli oleh seorang gadis kecil. Tiba-tiba, Amara Ferry menunjuk ke arah Rebecca Jaurin dengan histeris dan berteriak, "Kamu berani memukulku? Aku akan melawanmu." Dalam sekejap, Amara Ferry bergegas maju. Namun, hasilnya bisa dibayangkan. Rebecca Jaurin adalah seorang seni bela diri, jadi dia segera mengusir Amara Ferry. Pikirkanlah, betapa memalukannya kecantikan yang lembut terlempar ke tanah seperti ini. Amara Ferry gila, dia berbaring di tanah dan tidak berani bangun untuk waktu yang lama, itu terlalu memalukan. Rebecca Jaurin hanya bertepuk tangan dengan ringan, lalu dengan bangga menatap Zabran Delon yang bingung, dan bertanya, "Mengapa, kamu juga ingin mencoba?" Zabran Delon mengangkat alisnya dan dengan cepat menarik Amara Ferry dari tanah. Amara Ferry meledak pada saat ini, menunjuk ke arah Rebecca dengan histeris, dan berteriak, "Tuan Muda Delon, dia menggertak saya, Anda harus membuat keputusan untuk saya." Zabran Delon juga kesal saat ini, menatap Rebecca Jaurin dengan marah dan teriak, "Kamu yang berani melakukan sesuatu pada pacarku, percaya atau tidak, aku akan membiarkan ayahku memimpin seseorang untuk menghancurkan rumahmu." Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.